It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Star Kids, let your light shine! Hai teman-teman, tadi lihat kan keren banget anak itu bisa bermain rollerblade sepatu rodanya. Aku bayangin aku bisa pakai rollerblade dan wush, wush. Aku bakalan jalan, lari, dan lompat dengan rollerblade itu. Aku tuh ya pengen banget punya rollerblade. Jadi aku minta tuh dibelikan sama mamaku. Tapi saat aku ke toko sama mamaku, duh harganya mahal. Tapi aku tuh udah gak sabar. Aku ingin punya rollerblade kayak anak itu. Kapan ya aku bisa punya rollerblade? Tiap kali aku nonton anak-anak yang suka main rollerblade, hati aku tuh kayak gak sabar. Gimana ya teman-teman supaya aku bisa punya rollerblade? Wah, adik kita Kina lagi ingin punya rollerblade, sepatu roda. Adik-adik, sementara Quina menunggu supaya Quina mendapatkan rollerblade, apa ya yang harus dilakukan Quina? Apa ya adik-adik? Berdoa. That's good, betul banget. Quina bisa berdoa pada Tuhan meminta untuk keinginannya itu mendapat rollerblade sepatu roda. Oh, itu ada adik kita yang lain yang menjawab menabung. Setuju. Tuh, Quina bisa menabung dari sekarang ya. Dan yang paling penting nih, selama menunggu apa yang Kina inginkan, tetap sukacita ya, seperti kisah yang seru yang akan kita dengarkan hari ini. Oke, yuk kita ikuti ibadah online Star Kids yang super keren ini. Pastikan adik-adik mengikuti ibadah online ini sampai akhir ya. Ikuti ibadah online dengan duduk rapi adalah sikap menghormati Tuhan yang sudah hadir bersama adik-adik dimanapun adik-adik berada. Rasakan kehadiran Tuhan. Siapkan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan supaya adik-adik dapat membacanya kembali dan melakukannya dalam hidupmu. Menyanyilah dengan semangat, pujilah dan sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan sangat senang mendengar suaramu. Let's pray. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan amat baik. Terima kasih kami masih bisa beribadah kepadamu. Semua ini karena Engkau.
Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, silahkan Engkau berbicara melalui firman yang kami dengar. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He is good to you and me. Whoa. Shout joy. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Jump to the left, shout
adik-adik, Kak Debbie senengnya kita bisa bertemu lagi nih di online church kita dan lebih bahagianya karena kita sudah masuk di bulan Desember. Itu artinya Natal akan segera kita rayakan bersama. Yes, Christmas is coming. Natal selalu membawa sukacita untuk kita semua. Yes, sukacita Natal. Nah, coba nih kakak ajak ya bersama Kak Debbie nih melihat gambar ini. Gambar apakah ini? Happy face, wajah bahagia atau senang atau gembira. Oke, kalau udah tahu sekarang tunjukkan dong wajah happy face bersama Kak Debbie nih. Ayo Kak Debbie. Wah. Adik-adik gitu dong, itu keren banget. Kakak senang sekali melihat adik-adik senyum bahagia. Itu membuat kakak juga jadi bahagia juga. Maksud kakak nih, kakak tuh senang sekali melihat adik-adik senyum bahagia. Dan adik-adik biasanya nih ya, kalau adik-adik senang atau gembira itu karena apa coba? Pasti karena dapat hadiah ya, atau beli baju baru, sepatu baru, pokoknya semua yang baru-baru deh. Iya ya, banyak orang biasanya gembira ketika mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Entah itu hadiah, baju baru, dan semua yang diinginkannya. Atau contoh lain nih Kak Debbie. Misalnya dia gembira karena mendapat nilai bagus. Terus makan makanan yang enak. Gratis lagi. Wah, tambah gembira deh. Enak gratis pasti gembira ya Kak Debbie ya. Adik-adik juga tuh. Oke, memang ya adik-adik orang bisa gembira atau bahagia biasanya karena ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi sebaliknya nih, bila apa yang diinginkannya itu tidak tercapai atau tidak dimiliki, apa coba biasanya yang dirasakan orang itu? Sedih, kecewa, nangis deh. Kalau Kak Debbie masih ada senyumnya nih. Tapi kalau kenyataannya adik-adik langsung sad face gitu. Kalau yang ini nggak usah ditunjukkan. Oke, nah coba bayangkan nih bila Kak Debbie, Kak Reti, dan adik-adik hanya bahagia kalau saat apa yang diinginkan diterima. Lalu pada saat yang diinginkannya tidak diterima, wah kita menjadi sedih. Sedih dan sedih. Kalau seperti itu, hidup tidak jadi bahagia kan? Karena pada kenyataannya nih, hati-hati loh adik-adik. Kalau seperti itu tuh, coba ingat bahwa memang dalam hidup ini ya, tidak semua yang kita inginkan akan kita alami. Belum tentu. Iya Kak Reti, betul. Kadangkala kita hadapi juga hal-hal yang tidak kita harapkan. Bisa terjadi pada kita loh. Contoh, aku harap cuaca hari ini cerah. Ternyata hujan. Nggak jadi main deh. Nah kan, betul. Itu contohnya. Apapun bisa terjadi loh ya. Sekarang kakak ingin bagikan bagaimana kita dapat menghadapi hal yang sulit, hal yang tidak kita harapkan terjadi nih dalam hidup kita. Tetapi kita dapat tetap merasakan sukacita dalam hidup kita. Oh, berarti beda ya Kak. Bahagia itu tidak sama dengan sukacita. Tuh. Sukacita tidak sama dengan kebahagiaan atau kesenangan atau kegembiraan. Karena kalau kegembiraan itu sifatnya ya sangat bergantung pada keadaan yang sedang kita alami. Sementara ya kalau sukacita tidak bergantung pada kondisi atau keadaan nih yang terjadi. Tidak bergantung pada itu. Aku belum ngerti nih Kak Reti. Tolong bantu jelasin lebih lagi dong. Thank you Kak Debbie buat kejujurannya. Mungkin adik-adik juga ada yang berpikir bagaimana ya. Oke, Kak Reti jelaskan pelan-pelan ya. Kata sukacita atau joy dalam bahasa Yunani adalah cara yang
akar katanya adalah karis. Nah, artinya karis itu adalah kasih karunia atau pemberian Allah, anugerah. Sara adalah sukacita yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Oh, oke. Jadi sukacita itu adalah pemberian Allah yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri kita. That's right. Mulai mengerti Kak Debbie dan adik-adik juga ya. Oke, sukacita ada di dalam roh kita. Sesuatu yang paling dalam di hidup kita. Dan sukacita ini tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Oleh keadaan, oleh apa yang terjadi di luar. Nggak bergantung. Oh, jadi sukacita itu akan tetap ada dan dirasakan sekalipun sedang mengalami masa sukar atau kesedihan. Ya, benar sekali. Dan mari kita belajar bersama bagaimana nih Kak Reti, Kak Debbie dan adik-adik memiliki sukacita dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah dalam hidup ini, kita bisa terus maju dan pantang menyerah karena ada kekuatan dari sukacita di dalam diri kita. Wah, tentu kakak dan adik-adik ingin mengalami sukacita dalam hidup kita ya. Apalagi dalam menyambut Natal ini. Oh ya, sukacita itu bersumber dari Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah sumber sukacita kita. Di Alkitab banyak tokoh pahlawan iman yang sudah memiliki sukacita. Salah satunya adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya bernama Elizabeth. Zakaria, Elizabeth, siapa mereka ya? Dan apa yang mereka alami Kak Reti? Oke, kita pelajari bersama ya. Kisahnya ada di dalam Injil Lukas 1 ayat 5-25. Mereka mengalami bahwa Allah lah yang menjadi sumber sukacita bagi hidup mereka, bagi hidup Zakaria dan Elizabeth. Sekalipun ada hal yang sulit dalam hidup rumah tangganya, yaitu mereka tidak bisa memiliki anak hingga mereka sudah tua. Oh, jadi Zakaria dan Elizabeth itu tidak bisa punya anak dan mereka sudah tua. Pasti mereka sangat sedih ya. Kasihan sekali ya adik-adik. Walaupun mereka tentunya sedih, tapi Allah itu ajaib. Zakaria dan Elizabeth tetap merasakan bahwa Allah sumber sukacita bagi hidup mereka. God is the fountain of joy. Allah sumber sukacita. Allah memberi sukacita dalam diri Zakaria sehingga ia tetap melayani Tuhan dengan setia dan menantikan janji Allah sampai diterimanya. Puji Tuhan kalau begitu. Allah memang Allah yang mengerti ketika ada orang yang mengalami kesedihan. Allah adalah sumber sukacita. Zakaria dan Elizabeth tetap hidup mengasihi dan menghormati Allah. Sekalipun Zakaria dan Elizabeth memiliki masalah yang sangat besar. Dan Zakaria, walaupun ia tidak bisa punya anak, belum lagi diejek karena mereka tidak bisa punya anak, tapi tetap dengan sukacita melayani Allah dengan setia. Aku yakin itu karena Allah memampukannya dan Allah memberi sukacita dalam hatinya. Hingga suatu hari saat Zakaria melayani di dalam bait Allah dan setelah mau selesai, ia bersiap untuk meninggalkan tempat Maha Kudus atau di bait Allah itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri pada Zakaria. Berdiri di sebelah kanan altar. Dan kunjungan ini sangat pribadi. Malaikat Tuhan jarang sekali loh menampakkan diri pada seseorang. Dan ini dialami oleh Zakaria. Apa? Malaikat datang? Wah, pasti Zakaria sangat kaget ya. Ada apa sih Kak sampai malaikat datang pada Zakaria? Munculnya malaikat Tuhan
pada saat itu juga jarang sekali dialami oleh manusia. Itu suatu pengalaman menakjubkan dan mengagetkan. Tapi malaikat itu langsung bicara pada Zakaria. Wow, Zakaria mendengar suara malaikat. Apa yang dikatakannya, Kak Reti? Ya, kita lihat ya dalam tayangan ini. Siapapun yang terpilih untuk mempersembahkan dupa itu akan menikmati berkat surga seumur hidupnya. Nah, sekarang angkat jari kalian. 1, 2, 3, 16, 17, 26, 27, 41, 42, 43. Zakaria, engkau terpilih untuk mempersembahkan dupa. Engkau juga terpilih untuk melayani denganku. Elisabet istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Orang-orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia memiliki semangat dan kuasa seperti Nabi Elia. Ia akan mempersiapkan umatnya untuk menyambut kedatangan Allah. Ia akan mendamaikan hati bapa dengan anaknya dan orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi? Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Aku Gabriel yang melayani Allah dan aku diutus untuk berbicara dengan engkau, menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu sampai hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya perkataanku yang akan nyata pada waktunya. Oh no, Zakaria menjadi bisu. Ia tidak bisa berbicara lagi. Apa yang harus dilakukannya kalau jadi bisu seperti itu? Apakah janji Allah untuk memberikan seorang anak akan tetap terjadi, Kak Reti? Allah melalui malaikat Gabriel sudah secara langsung memberitahu berita sukacita pada Zakaria bahwa Allah akan memberikan seorang anak laki-laki. Tetapi sayang, sukacita itu tidak langsung diterimanya dengan iman percaya Zakaria. Dan karena Zakaria tidak percaya akan berita sukacita yang didengarnya itu, maka Zakaria menjadi bisu. Allah lakukan itu untuk membuat Zakaria percaya bahwa Allah tuh sungguh-sungguh ada dan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Aku penasaran apa yang akan Allah lakukan pada Zakaria yang telah menjadi bisu itu ya. Sukacita yang Allah berikan tidaklah akan hilang. Janji yang Allah janjikan pada Zakaria tidak akan berubah. Karena Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Mari kita lihat apa yang Allah akan lakukan pada Zakaria. Ia bilang namanya Yohanes. Apa? Coba aku lihat. Puji Tuhan Allah Israel, karena Dia telah datang dan menebus bangsanya. Dan kamu, anakku, akan menjadi nabi yang maha tinggi, karena engkau akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dahsyat Allah kita, sungguh Dia Allah yang memberikan sukacita dan mukjizat terjadi. Zakaria dan Elisabet akhirnya mempunyai seorang anak. Yes, amin, amin. Allah memberikan seorang anak yang diberi nama Yohanes. Dan adik-adik, Yohaneslah yang akan mempersiapkan jalan bagi juru selamat kita, Yesus Kristus. Adik-adik lihat bukan? Bahwa sukacita dari Allah dapat memberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Allah juga akan memberikan sukacita bagi kita semua, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita.
Firman Tuhan dalam kitab Nehemia 8 ayat 10 nih, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. The joy of the Lord is my strength. Sekarang coba adik-adik bacakan dalam bahasa Indonesia. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Adik-adik, mari kita baca dalam buku Alkitab Bahasa Indonesia. Nehemia 8 ayat 11c. Sebab sukacita karena Tuhan itulah pelindunganmu. Adik-adik, dalam masa Natal ini, yuk kita minta sukacita Natal ada dalam hati kita semua. Aku yakin Allah sumber sukacita pasti akan memberikannya pada setiap orang yang meminta sukacita pada Allah. Dengan sukacita yang Tuhan beri dalam hatimu, maka saat ada hal yang membuat adik-adik sedih nih ya. Misalnya nih, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada barang yang hilang. Atau adik-adik, jatuh. Percayalah, Allah akan menguatkanmu. Karena sukacita Allah akan menjadi kekuatanmu. Ayo adik-adik, kita isi hari-hari menjelang Natal ini dengan memilih untuk memiliki sukacita dalam hatimu. Allah sumber sukacita itu akan memberikan Yesus, anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 akan menjadi ayat hafalan kita pada bulan ini. Let's sing it! Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa Allah adalah sumber sukacita kami. Mari ya Roh Kudus, isilah hati kami dengan sukacita-Mu. Roh Kudus, terima kasih untuk sukacitamu. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, kami akan tetap bahagia karena ada sukacitamu. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku berdoa.
Tuhan, kalau boleh, aku ingin punya rollerblade. Aku hanya bisa minta melalui doa ini ya Tuhan. Amin. Terus, aku juga mau menabung dan menunggu dengan sukacita. Sekalipun aku belum punya rollerblade yang sekarang aku inginkan. Tapi, it's okay. Aku akan tunggu dengan sabar dan sukacita. Pasti aku punya. Aku percaya Tuhan dengar doaku. Nah itu keren Kina. Tetaplah sukacita sekalipun apa yang diinginkan belum kita terima. Karena Allah adalah sumber sukacita kita. Amin. Oke adik-adik, saatnya adik-adik menjawab pertanyaan. It's quiz time. Tuliskan satu permintaan yang adik-adik sedang inginkan. Dan tuliskan 2 hal yang adik-adik harus lakukan sementara menunggu permintaanmu. Kirimkan jawaban melalui nomor WA Star Kids dengan menulis nama, kelas, dan alamat rumah yang lengkap ke nomor WA hotline Star Kids ya. Dan tunggu hadiahnya bagi 3 orang terpilih. Ayo, saatnya memberi persembahan kepada Tuhan. Semua hasil persembahan akan digunakan untuk memajukan pelayanan ibadah online ini. Papa dan mama atau orang terdekat dapat membantu adik-adik untuk memberi persembahan melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Star Kids Ibadah Onsite selalu seru karena langsung bertemu untuk bermain, memuji Tuhan, dan mendengar kisah Alkitab bersama kakak dan teman-teman lainnya. Pilihlah untuk hadir di salah satu ibadah anak, ada di satelit Bandung Utara, atau satelit Kopo, atau satelit Pasir Koja. Alamat lengkap dan jam ibadah ada di website dan aplikasi Fajar Pengharapan. Praise the Lord, adik-adik sudah mengikuti ibadah online sampai selesai. Tetap semangat ya untuk selalu beribadah kepada Tuhan. See you next week. God bless you.